Anda masih bersama kami di Kompas Dunia. Pemilihan pendahuluan terbesar di Amerika Serikat atau yang disebut Super Tuesday sudah digelar kemarin. Seperti prediksi banyak pihak, suara Partai Demokrat mayoritas diraup Hillary Clinton. Namun yang membuat beberapa pihak was-was dari kubu Republik, Donald Trump rupanya menang besar. Sebagian warga Amerika Serikat Selasa kemarin menyalurkan suara mereka dalam pemilihan pendahuluan terbesar selama masa pemilu, atau yang disebut Super Tuesday. Mengapa terbesar? Karena pemilu pendahuluan digelar langsung di 11 negara bagian. Tak heran, Super Tuesday dianggap yang paling penting dalam proses pemilihan pendahuluan karena siapapun yang menang punya kesempatan yang sangat besar jadi kandidat resmi partai maju ke pemilihan presiden. Dari kubu Demokrat, mantan Ibu Negara dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton tampil sangat perkasa. Ia menang di 7 dari 11 negara bagian. Sembari menikmati kemenangan, Clinton mengeluarkan sindiran untuk kandidat dari partai seberang, Partai Republik. This country belongs to all of us, not just those at the top. Not just the people who look one way, worship one way, or even think one way. Yang disinggung Hillary Clinton tak lain adalah Donald Trump. Trump juga begitu kuat selama Super Tuesday, menang di 7 negara bagian dari 11 yang menggelar pemilu pendahuluan. Sindiran Clinton dibalas oleh Trump. And, I watched Hillary's speech, and she's talking about wages have been poor, and everything's doing badly, but we're going to make it. She's been there for so long. I mean, if she hasn't straightened it out by now, she's not going to straighten it out in the next 4 years. It's just going to become worse and worse. Baik Clinton maupun Trump memang belum mutlak jadi kandidat presiden dari partai masing-masing. Namun kemenangan selama Super Tuesday membuat mereka punya bekal sangat kuat meraih jumlah delegasi suara yang disyaratkan partai mereka untuk maju ke pemilihan presiden. Kita lihat terlebih dahulu seperti apa jalannya pemilihan pendahuluan Super Tuesday kemarin. Pada pemilihan Super Tuesday kemarin, kandidat dari Partai Republik tinggal 5 orang. Dan di sini bisa dilihat Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio, kemudian John Kasich, dan Ben Carson. Para kandidat lain sudah berguguran sebelumnya. Sementara dari kubu Demokrat, memang hanya 2 kandidat, yaitu ada Hillary Clinton dan juga Bernie Sanders. Dan dalam Super Tuesday kemarin total ada 12 negara bagian yang menggelar pemilihan pendahuluan, di mana 11 negara bagian menggelar pemilihan pendahuluan untuk Demokrat, dan ada 11 negara bagian juga yang ada di Partai Republik. Dan hasil untuk Partai Republik, Donald Trump memenangi 7 negara bagian. Sementara saingan terdekatnya yaitu Ted Cruz memenangi 3 negara bagian dan sisanya 1 negara bagian dimenangi Marco Rubio. Sementara untuk Partai Demokrat, Hillary Clinton menang di 7 negara bagian. Sisanya 4 negara bagian jadi milik Bernie Sanders. Berbeda dengan pemilu Indonesia, kandidat Presiden Amerika Serikat harus mengumpulkan suara dari para delegasi. Untuk Partai Republik, total jumlah delegasi ada 1.784. Agar bisa maju, untuk menjadi capres, kandidat harus mengumpulkan 1.237 delegasi. Sejauh ini Donald Trump mengumpulkan paling banyak, 316 delegasi. Berturut-turut Ted Cruz dengan 226 delegasi dan Marco Rubio yang memperoleh 106, John Kasich 25 dan yang paling sedikit 8 diraih Ben Carson. Sementara untuk Partai Demokrat dari total 3.393 delegasi, kandidat harus meraih 2.383 delegasi. Saat ini Hillary Clinton sudah mengumpulkan 1.001, sementara Bernie Sanders tertinggal dengan 371. Bedanya dengan Partai Republik, di dalam sistem Partai Demokrat, ada delegasi super yang bukan berasal dari warga biasa. Delegasi super adalah petinggi partai yang berhak memberikan suara. Dan rupanya, Clinton meraih suara delegasi super lebih banyak dibandingkan rivalnya. Saudara, kini kita bergabung dengan Patsy Widakuswara dari Voice of America yang akan menyampaikan laporan soal hasil pemilihan pendahuluan Super Tuesday pada Selasa kemarin. Hai Patsy. Baik ya, Patsy. Selamat malam. Apa sih faktor yang membuat Clinton dan Trump bisa menang begitu besar dibandingkan dengan rivalnya? Kalau untuk dari kubu Partai Demokrat, Hillary Clinton itu unggul karena didukung kemenangan atau didukung suara kelompok minoritas, khususnya
kulit hitam. Hillary Clinton berhasil meraih lebih dari 80% suara pemilih atau calon pemilih kulit hitam. Dan ini antara lain faktor nostalgia juga ya, karena Bill Clinton, suaminya mantan Presiden Amerika Serikat, dikenal dengan sebutan the first American Black President, meskipun tentunya ia berkulit putih. Ini demikian karena dikenal ramah kebijakannya terhadap kaum kulit hitam. Selain itu dia juga didukung oleh Hispanik, kelompok Hispanik, pemilih yang lebih tua dan juga perempuan. Bernie Sanders memang lebih populer di kalangan mahasiswa pria kulit putih. Sementara kalau untuk Donald Trump, faktor ras juga sangat berpengaruh. Karena kalau kita lihat dukungannya ini berasal dari pria, pendidikan rendah, kulit putih, dan juga ekonomi rendah. Jadi salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Meskipun kita tahu resesi Amerika Serikat 2008-2009 secara data statistik sudah pulih, namun kepulihan tersebut tidak merata. Dan inilah yang ditarget oleh Donald Trump, mereka yang merasa tertinggal dalam pemulihan ekonomi. Ada juga faktor ras, yaitu kaum kulit putih yang merasa terdesak dengan pesatnya perkembangan populasi kelompok minoritas di Amerika Serikat yang diproyeksi dalam 25 tahun ke depan, kulit putih justru tidak lagi akan menjadi mayoritas. Selain itu juga ada kekhawatiran atau ada kelihayan Donald Trump untuk memanfaatkan kecemasan masyarakat terkait isu terorisme dan terkait kebijakan Presiden Barack Obama yang dianggap lembek sehingga tidak lagi membuat Amerika Serikat menjadi adidaya yang ditakuti di dunia. Berbagai faktor tersebut yang membawa kemenangan Donald Trump dalam Super Tuesday kemarin. Ya, Patsy, seberapa besarkah kesempatan mereka untuk benar-benar diajukan oleh partai masing-masing sebagai calon presiden? Tadi sudah ada kalkulasi yang disampaikan oleh tim Kompas yang sangat baik sekali terkait dengan suara delegasi. Dan memang seperti itulah dalam proses pemilihan nominasi Presiden Amerika Serikat, serangkaian pemilihan pendahuluan diadakan, para kandidat masing-masing mengumpulkan suara delegasi. Delegasi yang meraih mayoritas tunggal itulah yang akan, kandidat yang meraih mayoritas suara delegasi secara tunggal itulah yang akan meraih nominasi partai pada bulan Juli nanti yang ditetapkan dalam konvensi partai. Nah, dipastikan Hillary Clinton yang sejauh ini sudah memenangkan 577 delegasi ditambah super delegate atau delegasi super, dipastikan mampu mengamankan nominasi tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah Donald Trump. Apakah ia mampu meraih mayoritas tunggal suara delegasi sehingga bisa mengamankan nominasi partainya, itu yang masih tanda tanya. Baik, Patsy, ada satu lagi hal yang menarik. Belakangan ada sentimen anti Donald Trump, bahkan di dalam Partai Republik sendiri. Tapi nyatanya dia justru menang besar. Lalu bagaimana Partai Republik ini merespon hal tersebut? Nah, ini memang betul sekali. Saat ini Partai Republik bisa dikatakan dalam kondisi panik. Karena meskipun Donald Trump unggul secara popularitas dan secara perolehan suara delegasi, namun kenyataannya ia tidak didukung oleh party establishment atau tokoh-tokoh partai yang sebetulnya tidak ingin kandidat seperti Donald Trump. Lalu apa yang akan terjadi kalau misalnya nanti Donald Trump tidak mampu meraih mayoritas tunggal suara delegasi, yaitu 1.237 suara delegasi yang diperlukan untuk mengamankan nominasi. Sekarang Trump baru memperoleh 316, meskipun masih ada 35 pemilihan di negara bagian lainnya ya. Apa yang akan terjadi adalah kemungkinan terjadinya brokered convention atau konvensi yang dimaklarkan. Barangkali nanti akan ada politik tawar-menawar, politik dagang sapi, di mana delegasi yang tadinya sudah dijanjikan untuk satu kandidat tertentu bisa dilepas untuk mendukung kandidat yang lainnya. Jadi dipastikan Juli nanti akan sangat menarik drama politik yang terjadi dalam ajang konvensi Partai Republik khususnya, dan tentunya kami tim VOA akan terus melaporkannya untuk Anda. Baik, Patsy Widakuswara, menyenangkan sekali membahas mengenai politik di Amerika Serikat. Terima kasih laporannya langsung dari VOA Washington DC. Saudara, pendiri Microsoft Bill Gates rupanya belum bisa jadi manusia terkaya sedunia. Seberapa besar pundi-pundi kekayaannya? Kami sajikan sesaat lagi.